أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin amma ba'du. Para jemaah kedua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk kemudian merasakan betapa nikmatnya salat tarawih, yang mana salat tarawih ini merupakan ibadah yang spesial di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan ibadah tarawih di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita tumpah curahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi bana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, pada sahabatnya, hingga sampailah kepada kita yang senantiasa tunduk dan patuh atas perintah yang diajarkannya. Para hadirin sekalian, dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib ada materi yang menarik bagi pembaca, yakni tentang orang yang paling besar pahala puasanya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Mu'adz bin Anas, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak pahalanya?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Mereka yang paling banyak mengingat Allah padanya." Terus berkata lagi sahabat ini, "Siapakah orang berpuasa yang paling besar pahalanya?" Beliau bersabda, "Yaitu yang paling banyak mengingat Allah padanya." Lalu beliau menyebutkan salat, zakat, haji, dan sedekah. Semua itu dijawab oleh Rasulullah dan ditutup dengan jawaban yang paling banyak mengingat Allah padanya. Ini timbul pertanyaan yang kemudian mengapa orang berkategori ini disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang memiliki pahala besar dalam ibadah puasanya. Setelah pembaca menyimak juga menggali jawaban, setidaknya ada dua. Yang pertama, ala bizikrillahi taqmainul qulub. Hanya mengingat Allah, hati menjadi tentram. Manusia mana sih di muka bumi ini yang gak mau tentram, yang gak mau tenang di tengah gemerlapnya dunia, hedonis, kesemrawutan, keramaian. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, bahwasannya manusia apapun itu yang berjalan di muka bumi, titik akhirnya adalah berhenti kepada ketenangan dan ketentraman. Dan jalan menuju ketentraman ini adalah dengan bizikrillah, dengan mengingat Allah. Yang kedua, kita bayangkan jemaah kedua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap aktivitas kita dari rumah, kita keluar, bekerja, sekolah, ke kampus, ke pasar, itu diniatkan untuk kemudian mencari peribadahan. Selalu melibatkan Allah dalam setiap aktivitas. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi hasilnya pun dari aktivitas tersebut adalah keberkahan, kesehatan, kenikmatan, keselamatan. Maka tentunya hal ini dirasa wajar jika memang Rasulullah mengkategorikan orang yang besar pahalanya adalah orang yang sering mengingat Allah dalam setiap aktivitasnya.
Yang kedua, bulan Ramadan ini merupakan bulan momentum yang sangat luar biasa bagi kita semua untuk kemudian dapat meningkatkan kualitas keimanan kita. Dan bukankah tujuan daripada kita berpuasa di bulan Ramadan ini adalah mencapai la'allakum tattaqun, mencapai takwa? Hingga pada akhirnya di masyarakat kita, bahkan mungkin saya sendiri sering khilaf ketika berpuasa, seolah-olah puasa saya itu tujuannya hanya untuk berbuka. Jadi dari jam 4 sore saya udah numpuk makanan buat tajil gitu. Dan lain-lain. Sehingga esensi daripada tujuan beribadah puasa di bulan Ramadan ini terlupakan. Alangkah lebih baiknya mari kita saling dan sama-sama jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan pembelajaran diri, bulan peningkatan kualitas keimanan, sehingga kita sampai kepada apa yang disebutkan oleh Al-Quran, la'allakum tattaqun. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata, dan khilafan. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.